Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Zura dari kelas 12. Berdiri saya di sini ingin bercerita untuk menjalankan ujian praktek bahasa Indonesia dengan judul Allah Melihat Kita Dimanapun. Di kota Baghdad terdapat seorang ulama besar yang sangat terkenal. Beliau memiliki ilmu yang sangat luas, berhati mulia, dan selalu bersikap adil terhadap murid-muridnya. Banyak orang yang ingin berebut menjadi murid guru tersebut. Siapa beliau? Beliau adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Di antara murid-muridnya terdapat satu murid yang paling disayang. Begitulah anggapan murid-murid lainnya. Menurut mereka, guru tersebut terlalu sering menghabiskan waktu berdua dengan murid tersebut. Bahkan berdialog dengan murid tersebut. Itu salah satu yang tidak pernah dilakukan dengan murid-murid lainnya. Suatu hari, para murid berdiskusi di halaman belakang. Mereka membahas tentang sikap guru yang tidak adil. Salah satu murid berkata, "Apa kalian sadar bahwa guru terlalu memanjakan anak itu?" Yang murid lainnya pun berkata, "Benar sekali. Setiap kajian ilmu, guru selalu memberi pertanyaan banyak terhadap anak itu. Seolah-olah kita tuh tidak paham apa-apa." Dimulai dari obrolan kecil tersebut, lama-kelamaan tumbuhlah rasa iri di hati murid-murid lainnya. Mereka memang tidak melakukan kekerasan secara langsung, tetapi mereka mulai mengucilkannya. Dan suatu ketika ada satu orang murid yang terlambat ketika kajian ilmu karena berita bohong. Murid-murid lainnya sengaja memberitahu murid tersebut bahwa kajian ilmu itu diundur. Murid itu berkata, "Maaf guru." "Maaf guru, saya terlambat karena saya lupa melihat jadwal." Guru pun memandang muridnya dengan seksama. Beliau berpikir tidak mungkin murid yang sangat cemerlang bisa salah mengingat jadwal. Di keesokan harinya, guru mengumpulkan semua muridnya dan guru berkata, "Saya akan memberikan kalian pelajaran yang berharga. Pergilah kalian ke pasar dan belilah seekor ayam. Dan sembelihlah ayam tersebut di tempat yang tidak diketahui siapapun. Pastikan tidak ada yang melihat kalian." Mereka pun membubarkan diri. Masing-masing dari mereka mengobrol dengan santai. Salah satu murid pun berkata, "Itu adalah tugas yang sangat mudah, kita pasti bisa melakukannya." Lalu di sore harinya mereka kembali berkumpul. Lalu guru memanggil satu murid untuk maju ke depan dan menceritakan bagaimana dan di mana dia menyembelih ayam tersebut. Lalu murid itu pun berkata dengan suara yang lantang, "Saya pergi ke dalam rumah, lalu saya menutup pintu rumah. Saya pastikan tidak ada orang yang melihat. Lalu saya masuk ke kamar dan menutup pintu kamar dan jendela. Dan saya di situ menyembelih ayam itu." Dan guru menyuruh murid berikutnya untuk maju. Murid itu pun berkata, "Saya pergi ke lembah yang tidak pernah digapai oleh orang-orang. Di sana saya menyembelih ayam tersebut." Lalu guru menyuruh murid ketiga untuk maju.
dan menceritakan kegiatannya. Murid itu pun bercerita, saya pergi ke gua dan saya pastikan tidak ada yang melihat. Di dalam gua tersebut, saya menyembelih ayam itu. Lalu guru pun mengangguk dan guru berkata, saya lihat kalian sudah berhasil menyembelih ayam tersebut. Lalu guru menyuruh murid yang cemerlang itu untuk maju karena ayamnya belum disembelih. Guru pun berkata, aku lihat ayam kamu masih hidup. Apakah kamu sulit menjalankan tugas dariku? Padahal semua murid-murid lainnya telah melaksanakan tugas dariku. Murid itu maju dengan gugup karena ayam yang dibawanya itu masih hidup dan berkokok. Murid itu pun berkata, saya bingung mau menyembelih di mana. Soalnya ketika saya pergi ke kamar, Allah melihat saya. Lalu ketika saya pergi ke hutan yang jauh, Allah juga melihat saya. Dan ketika saya pergi ke gua, kemanapun, di tempat manapun, Allah juga melihat saya. Jadi maafkan saya guru, belum bisa melaksanakan tugas darimu. Guru pun tersenyum dengan puas. Lalu guru berkata, wahai muridku, apakah sekarang kalian paham? Pastikan kalian bertindak sesuai kebenaran. Iri adalah penyakit hati yang harus kita hindari. Sekarang belajarlah dengan tekun. Guru memang bijaksana. Dengan satu perintah darinya, semua murid pun sadar bahwa apa yang kita sangka belum tentu itu benar. Dan ketika kita merasa tinggi, pasti ada orang lain yang lebih tinggi. Dan dimanapun kita berada, itu tidak luput dari pengawasan Allah. Terima kasih, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.